Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Saja Martika. Saya dari Prodi Film dan Animasi kelas B. NIM saya adalah 2502 20 44 015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema menjadi muslim yang baik, menjaga hati dan jiwa lewat tasawuf dan Al-Quran. Cara beragama yang baik. Beragama yang baik, teman-teman sekalian, bukan cuma tentang beribadah, tapi bagaimana kita menjalankan Islam secara utuh, baik dari segi ibadah, akhlak, dan hubungan sosial. Islam itu bukan hanya di masjid, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Arti ayat ini adalah kita nggak boleh memilih-milih ajaran Islam yang enak saja. Beragama yang baik berarti kita harus berusaha patuh ke semua aspek kehidupan. Dari sholat, jujur, dalam pekerjaan, sopan dalam berbicara, hingga menolong sesama umat. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu ad-nasiba." Agama itu adalah nasihat. Artinya, agama itu adalah kebaikan dan kasih sayang. Kita harus benar-benar beragama, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan ketenangan, bukan ketakutan. Contoh sederhananya adalah kalau teman kita salah, kita ingatkan dengan lembut, bukan dengan amarah. Itulah cara beragama yang baik, dengan akhlak yang lembut dan baik dan tenang. Beragama juga berarti menjaga keseimbangan antar dunia dan akhirat. Kita tetap bekerja, belajar, bergaul, tapi niatnya karena Allah. Itu yang membuat hidup terasa ringan dan penuh berkah. Menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Sekarang mari kita masuk ke bagian kedua tentang tasawuf dan kesehatan mental. Zaman sekarang banyak orang kelihatan berbahagia di luar, tapi sebenarnya hatinya gelisah, stres, cemas, dan kehilangan arah. Padahal Islam sudah memberikan resep yang luar biasa untuk ketenangan hati, yaitu tasawuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian al-zina ammanu wattamu innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tammahu. Yaitu artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Tasawuf mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari sifat iri, dengki, sombong, dan riya. Ketika hati kita bersih, pikiran pun ikut tenang. Itulah sebabnya orang yang rajin berzikir dan musabah dirinya biasanya lebih sabar dan tidak mudah marah dan lebih bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ubziku bisri amalikum wa azaid iddawalikum dzikirullah." Maukah aku berkabarmu kepadamu amal yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhanmu, yaitu berzikir kepada Allah.
Kalau kita sedang sedih, cobalah berpikir perlahan-lahan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapkan dengan senang hati, bukan sekedar di bibir. Perlahan, hati akan terasa lebih damai. Itulah kesehatan mental yang sesungguhnya. Hati yang selalu tenang, dekat dengan Allah. Tasawuf bukan berarti kita menjauh dari dunia, tapi mensucikan niat kita ke dunia. Kita tetap bekerja, belajar, bercita-cita tinggi, tapi semua karena Allah. Bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena ingin diridhoinya. Inilah yang maksud tasawuf sesungguhnya. Hidup sederhana, hati tenang, dan selalu bersyukur. Interaksi ideal bersama Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah hati kita bersih melalui tasawuf, langkah berikutnya adalah memperkuat hubungan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya menutup hidup kita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hazza khurna yahdi ilaitahi iya ahwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah memberikan petunjuk kepada jalan-jalan yang paling lurus. Berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya membacanya, tapi juga memahami, merenungkan, dan mengamalkan isinya. Kalau kita baca satu ayat saja setiap hari dengan hati yang terbuka, insya Allah, Allah akan memberikan ketenangan dan petunjuk di langkah setiap langkah. Rasulullah SAW bersabda, Karikum ma ta'ala Qur'ana wa alama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita mau dekat dengan Allah, maka kita dekatkanlah dengan Al-Quran. Bacalah setiap hari walaupun hanya satu halaman. Karena setiap huruf membawa pahala, setiap ayat membawa cahaya, dan setiap maknanya menurut kita jalan yang lurus. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa cara beragama yang baik dan menjalankan Islam secara utuh bukan hanya ibadah, tapi itu juga akhlak. Menjaga kesehatan mental bisa dilakukan dengan tasawuf. Dan interaksi dengan Al-Quran adalah kunci hidup yang tenang, bahagia, dan penuh berkah. Sekarang mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon agar Allah menundukkan hati dan kita dalam iman. Allahumma ila qurana rabbuhu khalidun wa nura suduru wala tatkaihim Allahumma. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hati kami, cahaya data kami, penghalang kegelisahan kami. Amin ya robbal alamin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beriman dan dengan benar bersih hati dan selalu dekat dengan Al-Quran. Itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.